Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Elipsis, selamat datang lagi di konten Mohunggulinya Elipsis. Dan selamat menunggu waktu berbuka puasa. Seperti janji kami bahwa kami akan selalu menghadirkan orang-orang inspiratif dan akan membahas tentang isu-isu terkini di Gorontalo dan bukan hanya di Gorontalo, namun juga di sekitar kita. Dan tentunya narasumber kali ini juga sangat inspiratif dan yang akan kita bahas nanti adalah kesukaan semua orang deh, apalagi para jomblo-jombloan di luar sana. Pak Aman, tolong dong kenalkan siapa narasumber kita kali ini. Baik, terima kasih Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kami di program Hungguli. Jadi hari ini seperti yang dikatakan Ajeng tadi, kita sudah kedatangan satu narasumber yang sangat luar biasa. Ini rekan saya. Saya perkenalkan namanya Kak Juniati Ismail. Biasa saya menyapa beliau dengan sapaan Kak Juni, tapi ada sebagian orang menyapa beliau dengan kata Kanita. Ya, selamat sore Kak. Halo sore. Kak Juni. Hai semua. Panggil apa sih? Pertama kali muncul di Ellipsis channel. Iya. Selamat datang Kak. Ada kembang-kembang merah begitu ada karpet merah. Nanti kita pakai kamera juga untuk menyambut orang yang baru datang. Jumpa pers kali ya. Kak, seperti yang udah saya tanya-tanya ke Pak Aman, katanya Kak Juni ini adalah salah satu dosen muda juga di IAIN dan kakak ini mengajar akuntansi. Tapi untuk dibaliknya itu banyak orang mungkin, untuk orang dekat mungkin udah tahu ya, tapi mahasiswa-mahasiswanya mungkin juga hanya sedikit yang tahu bahwa ternyata ibu dosennya ini punya satu kegemaran yang sama dengan kami-kami yang lain, dengan anak-anak muda pada umumnya, yaitu adalah, dan yang tidak lain, menonton drama Korea. Benar nggak sih itu, Kak? Iya, suka juga karena kan jalan ceritanya bagus, kita dapat informasi, penggambarannya related, kemudian kalau menggambarkan tokoh antagonis, nah ini kan ahlinya Salman ini, kalau yang antagonis, protagonis, nah itu beda sekali dengan penggambaran di sinetron-sinetron, kualitas sinetron kita di Indonesia. Kalau di Korea itu lebih related aja, terus kita bisa dapat informasi, misalkan penggambarannya terkait kedokteran, itu kita bisa dapat istilah-istilah baru terkait dokter, begitupun dengan pengusaha, banyaklah kita dapat. Intinya tidak melulu nonton drama Korea itu sesuatu hal yang negatif, bahkan kita bisa mengambil banyak sekali hal positif yang kita bisa tarik dari drama yang kita nonton. Wah, ini nih yang paling menarik karena kakak bilang bahwa tidak selalu menonton drama Korea itu adalah hal yang negatif. Sedangkan orang-orang di luar sana kan banyak yang bilang, ngapain sih nonton drama Korea, nanti kecanduan, nanti kayak gini, nanti ekspektasinya terlalu tinggi, mau yang jodohnya kayak opa-opa atau seperti apa yang di Korea, seperti itu. Opa-opa kakek-kakek. Opa. Jadi gini Kak, karena kebetulan kakak suka nonton drama Korea dan kebetulan juga ini lagi happening. Jadi bakalan untuk pertemuan kali ini, untuk mengungguli kali ini, kita akan banyak berbicara tentang drama Korea. Jadi untuk teman-teman Elipsis di luar sana yang pencinta drama Korea, pencinta opa-opa, ayo silakan merapat. Kita ada di satu server yang sama dan kita menemukan seorang dosen akuntansi dan kita juga bakalan tanya dari sudut pandangnya dosen akuntansi bagaimana sih melihat tentang drama Korea ini. Tapi sebelumnya Kak, kita sebelum bahas lebih dalam lagi tentang drama Korea, kita ini kan lagi corona nih saat ini dan banyak orang yang akhirnya harus berdiam diri di rumah. Apakah Kak juga merasakan itu? Gimana sih rasanya, udah berapa lama sih Kak di rumah? Iya, ini tanggal berapa? Tanggal 15 ya? Aku sampai lupa tanggal loh. Iya, saking lamanya di rumah kan. Nah, berapa? Terakhir itu kita aktivitasnya sama Salman. Iya, betul. Kita ikut pelantikan. Tanggal 18 ya. 18. Nah, ini sudah mau 2 bulan di rumah. 2 bulan di rumah saja. Nah, Kak, 2 bulan di rumah.
sama-sama kan kita merasakan WFH yang sudah dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, saya sih mau mengulik sedikit, kira-kira selama dua bulan terakhir, kira-kira hal-hal apa saja yang sudah Kak Juni lakukan? Kan biasanya kan kita kalau di kampus ya barangkali aktivitas kita full dengan aktivitas yang berhubungan dengan mengajar ataupun pengabdian. Nah, sekarang kira ada hal-hal apa yang Kak Juni lakukan? Apakah hanya bergelut terus dengan dunia akademik saja, atau kira-kira meskipun di rumah tapi ada hal-hal lain yang mungkin produktif atau kegemaran-kegemaran lain? Bisa diceritakan ke kita, Kak? Kalau saya justru merasa selama 2 bulan di rumah ini justru lebih produktif. Bahkan saya selama sehari saja di rumah itu kayak merasa waktu 24 jam itu kurang cukup. Karena saya, karena ada beberapa stok-stok buku yang saya punya, yang sempat beli, kemudian belum sempat saya baca karena kewajiban untuk lebih mengutamakan membaca buku-buku materi untuk bekal di kelas nanti kan, dibanding buku-buku yang stok-stok yang sudah saya punya. Kak Juni sendiri menghibur dirinya saat ini di tengah corona seperti apa? Apakah drama Korea menjadi salah satu cara untuk menghibur diri? Sebenarnya drakor ini lama, sudah dari sejak bisa dikatakan saya peminat lama drakor sejak zaman SMP. Drama Korea yang pertama booming di Indonesia mungkin saya sudah nonton. Jadi bukan penggemar drakor yang barusan, yang angkatan COVID ya. Ada kan angkatan COVID yang ada kan istilahnya angkatan COVID yang mereka pas nonton terbawa baper, yang bahkan tidak bisa membedakan mana realita, mana sekadar acting doang. Jadi karena COVID-19 tidak bisa kemana-mana, mau tidak mau tidak ada kegiatan, ya menghabiskan untuk menonton bermacam-macam judul dramanya ke drakor, karena mungkin pertama mungkin sama-sama kita dari wilayah Asia ya, jadi agak-agak mirip lah budayanya ya, walaupun tetap beda lah Indonesia, culture-nya dengan Korea pasti beda. Cuman karena kita ada di daratan yang sama, Asia, jadi kurang lebih nilai-nilai yang ditanamkan dalam pergaulan mereka, dalam interaksi sosial, itu kurang lebih sama lah dengan kita yang ada di Indonesia. Jadi itu sih. Tapi intinya lebih saya tertarik karena penggambaran karakternya ya. Ini expertnya Salman ini. Penggambaran karakternya, kemudian informasinya yang paling utama, saya paling tertarik di situ. Ya, jadi begini Kak, yang kalau mendengar dari pembahasannya Kak Juni, berarti hal yang paling saya garis bawahi bahwa ternyata Kak Juni sebagai orang yang tertarik dengan drakor itu bukan karena faktor yang sekarang itu yang dibawa arus karena lagi stay at home, bukan. tiba-tiba angkatan COVID-19 itu yang dikatakan tadi, angkatan COVID. Karena kalau melihat penuturan Kak Juni tadi yang mengatakan sejak SMP, berarti kurang lebih ada sekitar 10 tahun ya, mungkin sudah 10 tahun mengenal drakor ini. Nah, berarti aku kalah loh. Ya, dari sini saja kita mungkin, sudah melihat dari sini saja kita sudah melihat kecintaan orang yang benar-benar ketertarikan orang yang benar-benar tertarik dengan yang hanya ikut-ikutan itu ya akan nampak sih, karena kalau orang sudah mengikuti suatu hal itu dalam kurun waktu yang sampai bertahun-tahun, itu menurut saya karena memang sudah melekat ketertarikan itu pada dirinya sih. Zaman SMP itu kan 2003, 2004, 2005 kan ada tuh drama-drama yang top dulu sempat diputar. Nah, di drama Korea itu tahun 2000-an ke atas itu ya, sangat berbeda sekali penggambarannya, kemudian dari segi kesiapannya, jalan ceritanya itu, walaupun saya orang ekonomi ya, tapi juga saya tertarik melihat
penggambaran pengambilan angle-nya yang berhubungan dengan seni drama itu ya sangat Apa sih berbeda. yang berbeda, Kak? Bedanya ya pertama ya dari jalan cerita, ya, cara kru-krunya pengambilan gambar salah satu perbedaan kecilnya dari penggambaran ceritanya, kemudian karakternya, penguatan karakternya, pengambilan gambarnya. Itu saya lihat dari situ perbedaannya. Ya. Hal yang paling menarik sebenarnya kalau saya menyimak penjelasan dari Kak Juni ini, ternyata Kak Juni ketertarikan terhadap drakor itu bukan hanya sekadar tayangannya saja, tapi ternyata melihat sampai ke apa ya, backstage-nya seperti apa, kemudian kesiapan krunya bagaimana, totalitas pemainnya itu menurut saya sampai sejauh itu ketertarikannya itu kan hal yang luar biasa. Tadi Kakak juga sempat mengatakan bahwa banyak orang yang selalu negatif thinking tentang drama Korea. Nah, kalau kita bahas tentang itu, pasti mereka juga bakalan bertanya, loh kalau kita nggak negatif thinking, emangnya drama Korea ada positif part-nya? Yang positif tentang drama Korea emangnya apa? Itu kalau ada yang nanya begitu, saya itu kan orang ekonomi, tetapi saya sangat tertarik tadi ya sastra, suka ya baca buku, kemudian penggambar seni juga suka ya. Nah, saya juga justru tertarik juga pada ilmu psikologi ya. Iya, jadi ada beberapa buku-buku yang saya baca juga ya, yang terkait psikologi juga, cerita-cerita penggambaran. Nah, itu justru saya dapatkan setelah saya nonton drakor. Jadi ada beberapa judul drakor yang ya mungkin pernah dengar ya, Kill Me, Heal Me, atau pernah nonton? Iya. Kill Me, Heal Me. Kemudian Kill Me, Heal Me. Kemudian apa lagi ya? Yang lupa satu ya, pokoknya ada judul-judul drakor itu yang penggambarannya, settingnya itu di dunia kedokteran tetapi ke arah psikolog. Nah, sampai saya tahu dan belajar terkait apa itu MPD, multiple personal disorder, apa itu alter ego, kemudian apa itu post traumatic syndrome disorder atau PTSD. Itu berbagai macam istilah-istilah kedokteran dalam dunia psikolog itu kita dapat dari istilah-istilah kedokteran itu. Bahkan ada beberapa film-film yang mengangkat, drama-drama yang mengangkat kedokteran, yang itu misalkan CPR, itu kita tahu istilah-istilahnya seperti itu, atau misalkan apa yang dilakukan ketika ada seseorang tiba-tiba jatuh di depan kita apa yang tindakan pertolongan pertama yang kita harus lakukan, itu sebenarnya kan kita dapat dari hal-hal yang sepele yang digambarkan dalam adegan-adegan di drakor ya. Itu sebenarnya tergantung siapa yang menonton ya, karena kan saya percaya ketika kita nonton nih, misalkan bertiga ya, nonton film yang sama, misalkan dalam layar yang sama nih kita nonton, nah pasti 3 orang ini menyimpulkan kesimpulan yang berbeda-beda, pendapat yang berbeda-beda yang tidak mesti sama, karena kita kan punya pemikiran yang berbeda-beda juga. Iya, ada yang negatifnya ditelan mentah-mentah tanpa filter, ada yang mau filter dulu, kemudian dia lihat sisi baiknya seperti ini, dia lihat sisi buruknya seperti ini. Jadi itu, kalau saya begitu ya, kalau nggak tahu kalau teman-teman yang lain yang nonton seperti apa. Tadi kan kita udah bahas nih tentang, ternyata kita nggak harus negatif thinking mulu, tergantung kitanya, kita mau ngambil positifnya atau negatifnya, ya tergantung pintar-pintarnya kita memilih saat kita menonton itu. Jadi kita kalau masuk lebih dalam nih pembahasan kita, karena tadi kan udah bilang ternyata kita bisa mengerti dari berbagai aspek. Kalau kita lebih perkecil lagi aspeknya dari sisi ekonomi, karena Kak Juni ini kan adalah dosen ya akuntansi ya, kita bicara sedikit ekonomi dong, terus kita kaitkan dengan drama Korea, ada tidak hubungannya? Oke, drakor yang judulnya Crash Landing on You itu kan kita nontonnya selesai masa produksinya sekitar bulan Januari kalau nggak salah ya. Sekarang Crash Landing on You itu masuk di drama urutan serial urutan masuk 10 besar
urutan 10 besar urutan dalam serial Netflix yang banyak peminatnya. Netflix itu kan tahu kan skalanya seperti apa? Netflix itu kan tayangan yang lebih happening di Amerika sana, dan otomatis penontonnya kalau sudah masuk dalam skala Netflix ya pasti sudah lebih beragam, bukan hanya orang-orang Asia saja. Nah, ini tentunya punya dampak positif dong untuk perkembangan perekonomian khusus dari bidang produksi perdramaan dan atau perfilman mungkin ya. Itu yang satu. Kemudian dilihat dari sisi di Indonesia ya, misalkan skala klaster lah istilahnya, klaster yang terbentuk sebelum klaster penggemar drakor di masa COVID-19 ini, itu kan mungkin hanya sekian persen ya, dibanding yang klaster sebelumnya ini kan mungkin sekian persen ya, dibanding penambahan klaster yang COVID-19 ini. Artinya penggemar drama yang bertambah setelah masa stay at home, ini kan pasti terjadi pelonjakan, yang orang yang apa sih itu drakor apa setelah dengan judul yang ada sekarang yang lagi happening ini di The World of Couple Married ya kalau nggak salah judulnya. Nah itu kan yang pelakor intinya. Iya, yang pelakor itu intinya. Jadi itu kan gimana orang tidak mau tertarik nonton? Setiap kali buka Facebook orang komen, ibu-ibu yang perempuan, laki-laki, teman laki-laki juga bahkan ada yang para ustadz juga ternyata juga nonton. Itu yang iya, amazing banget kan, karena ya sebenarnya bukan selalu dikaitkan ya, sekali lagi bukan bermaksud mengkampanyekan, tetapi baiknya di bulan Ramadan seperti sekarang ini ya dikurangilah nonton-nonton yang agak-agak, artinya ini kan kita tidak akan bawa ke akhirat ya, ini kan stopnya mungkin di dunia aja, jadi lebih perbaiki kualitas aja dulu di bulan Ramadan ini yang terkait dengan ibadah-ibadah. Nah setelah itu baru mungkin bisa kita lanjutkan lagi nonton drakornya. Jadi itu ada impact-nya seperti itu. Jadi orang ketika melihat ya, banyak melihat pengaruhnya di Facebook, dimanapun orang komentar, itu pasti akan menimbulkan rasa penasaran, kan? Setelah merasa penasaran, mereka pasti akan menelusuri, melihat, mulai tertariklah dengan jalan cerita, dari penggambaran fisiknya, para karakternya di drama itu, ada penambahan di situ, ada pelonjakan mulai dari penggemar ini. Nah itu kan kita sebenarnya menyumbang pendapatannya negara Korea. Bahkan kalau mungkin pernah baca artikel ya, Salman dan Ajan mungkin sekitar tahun 90-an, itu sudah mau 20 tahun yang lalu ya, sudah 30 tahun yang lalu ya. Presiden Korea itu pernah sesumbar suatu saat Korea Selatan ini akan nomor 1 di dunia dalam hal entertain dan fashion, drama, dan ya drama kan masuk entertain, fashion dan entertain. Akhirnya apa? Setelah di tahun 2020, bahkan sebelum 2020, mulai ke 2010 ke atas itu kan terjadi lonjakan tren ya. Mulai orang dari yang tadinya penggemar Bollywood, mulai pindah ke drakor, kemudian lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu yang boy band yang kayak Backstreet Boys, Westlife, itu kan mulai beralih ke K-pop. Nah, itu terbukti. Dan satu lagi, teknologi, di bidang teknologi. Nah, siapa sih yang tidak punya produknya Korea yang nyamnyung itu ada di rumahnya masing-masing? Ya, nggak usah sebut merek lah, kita nggak di-endorse kan. Ya, siapa yang tidak punya produk Samsung itu yang ada di rumah, yang tidak punya? Salman juga punya, bahkan handphonenya sering kita pakai untuk foto-foto. Nah, handphonenya 2. Ya, itu kan dilihat dari situ, dan terbukti sesumbarnya presiden waktu di tahun 90-an itu dibuktikan di tahun 2020-an. Bahkan saya nggak terlalu doyan K-pop ya. Saya lebih suka kalau dramanya, tapi K-pop, TS itu salah satu penyumbang terbesar di tahun 2018 ya.
untuk pendapatan nasionalnya negara Korea. Jadi kan lumayan itu dari segi produksi ya. Jadi itu dikatakan produksi karena mereka sebenarnya entertain itu kan mereka bernaung di bawah agent ya. Jadi ada agentnya. Jadi produknya ini adalah si artis ini. Jadi bisa kalau dalam ekonomi itu dikatakan produk. Walaupun mereka manusia ya, karena kan yang dijual itu adalah jasa entertainnya. Jadi itu salah satu penyumbang pendapatan nasional Korea terbesar di tahun 2018-2019. Saya punya pertanyaan, kira-kira dari perjalanan yang sudah cukup lama mengikuti drakor, ada tidak satu film yang menurut Kak Juni sampai detik ini itu merupakan salah satu film paling terbaik, yang paling terkeren, mungkin dari segi pemilihan latar tempatnya, pemilihan tokohnya, atau jalan ceritanya, menurut Kak Juni itu paling terbaik dari semua drakor yang pernah dinonton. Dan kira-kira bisa juga diceritakan ke kita sedikit ketertarikannya itu, mungkin ada hal apa yang bisa dipelajari, mungkin ada pelajaran hidup yang mungkin bisa dijadikan pedoman dan seterusnya. Silakan Kak. Iya, jadi kalau drama favoritnya banyak ya, tapi dilihat dari aspek apa dulu. Kalau romansnya ada tersendiri, kemudian aspek gregetnya yang sekarang ini, yang pelakor, aspek sedihnya, sad story-nya ada lagi. Nah, ada satu yang favorit itu Kill Me Heal Me. Nah, di Kill Me Heal Me itu ya mungkin sebelumnya sudah suka sih tertarik dengan dunia-dunia psikolog ya. Jadi di Kill Me Heal Me itu semakin membuka informasi terkait dunia psikolog. Drama Korea ini dia terinspirasi dari kisah nyata Billy Milligan. Billy Milligan itu adalah seorang kasus pertama kali ya, mungkin saya lupa dia pertama atau kedua ya, yang punya kepribadian 25 kepribadian yang ada dalam dirinya dia. Jadi dia ada kepribadian perampok, ada kepribadian pokoknya dari mulai yang terjahat sampai yang terbaik ada dalam karakternya dia. Nah, waktu itu sempat juga ahli-ahli dokter di sana itu tahun 50-an ya. Jadi mental illness seperti itu belum ada, belum pernah terblow up atau bahkan belum pernah ada di zaman itu. Jadi semua dokter psikolog itu ini betul nggak sih ini orang seperti ini atau mungkin dia buat seperti ini. Artinya mereka melakukan riset dan ternyata memang ada karakter 25 karakter itu dengan bukan hanya karakter ya. Kalau karakter kan mungkin kita bisa buat ya. Sometimes kita bisa happy, sometimes kita bisa look sad, kelihatan sedih. Ya, itu dengan keahliannya juga. Jadi misalkan ada keahliannya. Nah, sama juga kayak di Kill Me Heal Me. Jadi kalau misalnya ada satu karakter kuat dalam dirinya dia ahli melepaskan diri dari ikatan, mungkin dia pekerja profesinya adalah pesulap ya, dia di cerita itu dia diikat sebagaimanapun dalam penjara dia tetap bisa melepaskan diri ketika dia menjadi karakter yang karakter yang si pesulap tadi. Jadi luar biasa ya, Allahu alam ya, kita tidak tahu ya seperti apa misteri yang ada dalam jiwanya kita. Jadi itu berkesan sekali buat saya. Jadi apa yang harusnya dilakukan ketika jadi ada di drama itu diajarkan bagaimana kita mencegah, mempreventif sebelum kejadian ini, which is dengan melihat karakter kembangnya anak-anak kita, jangan sampai terjadi kekerasan, trauma, menimbulkan trauma di anak-anak tersebut. Kemudian setelah misalkan terjadi seperti itu, apa yang dilakukan?
Nah, ternyata mereka justru tidak boleh ditolak, justru tidak boleh ditakuti karena mungkin so mau tamaso setan atau apa toh kalau misalnya kita di sini dengan awamnya kita tidak tahu dia ini buat-buat atau seperti apa, kadang menakutkan, kadang berbahaya, kadang ya. Jadi apa yang kita harus lakukan dengan tindakan-tindakan seperti apa, pendekatan seperti apa, healing proses seperti apa yang kita bisa give ke mereka, penderita mental sickness seperti itu. Jadi itu sih di dramanya itu seperti itu. Nah, kita udah bicara dari segi psikolog, kita udah bicara dari segi ekonominya, dan banyak banget tadi yang sudah sangat bermanfaat. Yang paling menarik nih, dari segi percintaannya, ada tidak sih yang bisa diambil dari drama Korea, atau mungkin sudah dipraktekkan dalam kehidupannya Kak Juni sendiri? Ada yang berpengaruh tidak, yang mempengaruhi setelah menonton drama Korea, terus akhirnya terbawa nih di kehidupan nyata? Gimana? Ya, jadi ini ya bedanya saya nonton, saya penggemar drakor yang sudah sekian tahun dengan klaster COVID-19 yang kadang-kadang susah membedakan mana yang realita, mana yang only happen in drama. Jadi ketika saya nonton drakor dan dengan menjalankan kehidupan sehari-hari, itu tidak ada seperti itu sebenarnya. Itu ya walaupun ada ya mungkin sekitar 0,1% probability-nya ya mungkin ya. Jadi kita tidak bisa menuntut apa karakter yang opa-opa atau ajusi yang digambarkan, yang cakep-cakep romantis dan seperti apa, itu tidak mungkin ada, tidak selalu ada, dan bahkan mungkin hampir tidak ada di dunia nyata, karena memang ya hidup ya seperti apa adanya yang sedang berlangsung. Jadi jangan, jadi untuk dedek-dedek di luar sana ya yang mungkin nonton atau mungkin mahasiswanya Salman ya, jadi kalau nonton dek ya kadang-kadang orang bilang kalau nonton drakor itu udah nggak usah pakai mikir. Kalau kita mikir ya pakai pikiran, kita baper, yang ada baper, kita kebawa lah itu di kehidupan sehari-hari. Jadi cukup ambil intisarinya aja, baik-baiknya diambil ya, jangan terlalu high ekspektasi kita tanamkan di drama yang kita nonton, bahkan sampai taruh high standar lah untuk mungkin untuk jodoh, kriteria pacar dan sebagainya. Bahkan saya pun ada beberapa channel di YouTube terkait mixed married ya, orang Indonesia yang menikah sama orang Korea, dan bahkan mereka banyak subscribernya, netizennya bertanya, Mbak itu suaminya romantis enggak atau apa, opa Koreanya bagaimana? Iya, kayak di drama-drama. Bahkan semua orang itu, semua yang punya channel, yang punya suami orang Korea itu mengatakan sama sekali tidak, berbeda. Jadi jangan samakan apa yang kalian nonton itu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau nonton ya silakan nonton aja, tapi jangan terlalu halu, karena sebenarnya di sinetron itu tidak akan seindah dengan kenyataannya gitu ya. Iya, kita juga akan menghadirkan Ustadz nih, kita bakalan kasih pertanyaan yang agak menyangkut tentang drama Korea dan apa yang terjadi sama penonton-penonton yang menonton drama Korea. Nanti kita akan lihat sudut pandangnya dari agama Islam seperti apa. Namun sebelumnya Pak Ahmad bisa dong, kalau masih ada pertanyaan terakhir silakan nih sebelum kita masuk ke Ustadz. Jadi tunggu ya. Jadi sebelum masuk endingnya, sekali lagi saya mau tegaskan ya. Saya mau tegaskan di sini, ini bukan bermaksud mengkampanyekan drama Korea. Ayo kita nonton drama Korea rame-rame, bukan ya. Apalagi saya berbicara di sini bukan sebagai kapasitas saya sebagai seorang tenaga pengajar, bukan ya. Kita berbicara di sini sebagai seorang penikmat. Ya, betul. Sama-sama menikmati drama Korea, tayangan-tayangan drama Korea, dan saya bermaksud di sini. Tapi kayaknya Kak Juni adalah senior saya. Mungkin umur juga senior ya. Iya kayaknya. Iya kayaknya.
Tapi ya, di konten ini kita mengaku muda semua karena ini kontennya anak muda, jadi kita ya harus mengaku muda. Iya, itu jangan sampai nanti ada dede-dede mahasiswanya Salman mungkin kenal sama mahasiswanya saya, jadi nanti di kelas itu ya, karena saya kalau ngajar singgung-singgung negara Korea, mereka pada senyum-senyum. Jadi mungkin di pikirannya mereka ibu ini juga suka ya drakor. Jadi seolah drakor itu jadi kayak apa ya? Jadi semacam aib kalau dibicarakan secara terbuka. Oh, saya juga nonton, saya penggemar juga, padahal ya tidak seperti itu ya. Jadi sekali lagi bukan untuk mengkampanyekan ayo kita nonton drakor rame-rame. Ini beda ya dengan kampanye gemar makan ikan ya, yang ala perikanan itu ya, beda ya. Jadi jangan, apalagi ada aspek sudut pandangnya Ustadz lagi, teman saya lagi, Ustadz Riffi, apa kabar? Jangan bahas di grup ya nanti ya. Jadi, tapi semoga apa yang dikatakan tadi bermanfaat ya. Ya. Ya, tergantung siapa yang mengambilnya. Ya, kalau saya sih menyimpulkan bahwa yang dari apa yang kita bahas hari ini, bahwa sebenarnya cara kita memperlakukan drama Korea itu ya seperti karya pada umumnya sih, kayak seperti sajian-sajian pada umumnya. Jadi kita menikmatinya sekadar yang memang sebagai sebuah karya. Jadi ketika kita berharap untuk mendapatkan sesuatu yang ada di dalam sajian itu ada dalam kehidupan nyata, itu mungkin hal-hal yang perlu kita sadar diri lagi, karena memang apalagi kan melihat sekarang ini dengan booming-boomingnya drakor ini, banyak sekali yang mulai mengidam-idamkan pasangannya tipenya harus seperti ini. Makanya yang dikatakan Ajeng tadi, nanti insya Allah pada penutup video ini nanti kita akan tayangkan bagaimana sudut pandang Islam tentang bagaimana memilih pasangan dan seterusnya. Nah, Kak, sebelum kita akhiri, kita mau minta closing statement dulu dari Kak. Kira-kira ada tidak hal yang perlu disampaikan buat orang-orang di luar sana atau penggemar setia dari Ellipsis, atau mungkin buat teman-teman Kak Juni atau mahasiswa-mahasiswanya yang mungkin sesuatu yang ingin di-share di tengah wabah ini, mungkin bisa disampaikan, Kak? Ya. Untuk masa pandemik ini ya, COVID-19 ya, mungkin kita banyak berkeluh kesah ya. Kita terbatas melakukan aktivitas kita yang sebelumnya kita bisa lakukan sebebas mungkin ya. Kemudian mungkin di luaran sana yang pendapatannya menurun, bahkan cenderung mungkin kembali nol ya. Seperti di SPBU ya, kembali nol ya, mulai dari nol ya. Jadi iya, jadi percaya saja ini cepat atau lambat, tidak tahu kapan ya, mungkin ini pasti akan berakhir. Badai ini pasti akan lewat ya. Cuma kita lebih bagusnya menghealing diri kita ya, memotivasi, kemudian menaikkan imunnya kita dengan tetap berikhtiar. Usahakan apalagi sekarang kan masa Ramadan begini, janganlah dulu keluar untuk hal-hal yang kurang penting ya, tidak penting kecuali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian kalau bisa yang lagi di luar, kalau bisa apalagi kita lihat sekarang ya, sudah dilarang untuk mudik, ternyata terjadi penumpukan di Bandara Soekarno-Hatta ya. Kalau bisa ya, kalau sayang keluarga janganlah dulu ya, bisa jadi kita jadi karirnya, kemudian kita bisa mengakibatkan hal yang bermasalah juga untuk lingkungan sekitar ketika kita berada di tempat tujuan kita. Jadi ya banyak sebenarnya yang kita bisa lakukan juga di masa-masa pandemik ini. Aktivitas kalian, kalian konsen ke apa yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya, bisa perbaiki diri, apa yang kurang di diri kalian, apa yang ingin kalian lakukan. Coba mengeksplor itu dengan berbagai macam device, berbagai macam fasilitas teknologi yang ada, internet dan sebagainya. Dan yang satu, mungkin ini ada pasti ada hikmahnya ya dari setiap kejadian yang ada. Kita bisa lihat bagaimana akhirnya kita ternyata bukan apa-apa ya di dunia ini ya. Manusia dulunya serakah ya, mungkin membunuh hewan, mungkin menyepelekan tumbuhan,
mengakibatkan udara kotor dengan semena-mena, kita melakukan seperti kita merasa kita adalah khalifah di muka bumi, ya kita berjalan seenaknya dengan seangkuhnya. Padahal setelah kejadian ini bahkan diakibatkan oleh makhluk nanomilimeter yang kita tidak pernah bisa lihat ya. Kalau mungkin ada tandanya di jidat, mungkin kita sudah bisa jauhi orang yang atau mungkin virusnya ya. Tapi ini kan ternyata kita tidak bisa lihat, dan mengakibatkan kita harus stay at home, dan itu menandakan bahwa kita we are nothing, kita bukan siapa-siapa ya. Kita ya, jadi jangan sombong, jangan berlaku sesuka hati, jangan semena-mena dengan makhluk hidup sekitar, lingkungan sekitar. Jadi itu ya, semoga dunia semakin jauh lebih baik. Semoga apa yang tadinya kita saling berjauhan, yang tadinya pelukan itu sesuatu yang menyenangkan dan sekarang berubah jadi menakutkan, semoga bisa kembali lagi lebih hikmahnya, kita lagi lebih silaturahmi, semakin terjalin, semakin mencintai sesama kita, tidak ada perbedaan, tidak ada saling menyalahkan lagi setelah masa pandemik ini. Semoga seperti itu. Amin, amin. Ya, benar. Baik teman-teman Elipsis, semoga apa yang telah kami perbincangkan dari tadi bisa menghibur waktu menunggu berbuka puasa Anda. Dan sekali lagi, tadi kan Kak Juni sudah bilang bahwa jangan terlalu berekspektasi tinggi lah. Silakan kalau ingin menonton, ya menonton saja, tapi jangan halu. Karena kita diam-diam di rumah nggak melakukan apapun, nggak akan mungkin ada Lee Min Ho yang datang dari dunia lain, atau goblin yang tiba-tiba datang untuk memenuhi semua keinginan kita, atau cowok miliarder yang datang untuk tiba-tiba, oke, kamu bakalan jadi princess di kerajaan aku. Nggak seperti itu. Kita butuh berusaha, kita butuh untuk melakukan yang terbaik, untuk mendapatkan yang terbaik juga. Nah, dari sini, apalagi kita berada di tengah bulan Ramadan yang bentar lagi mau pergi nih. Silakan menonton drama Korea, nggak apa-apa, apalagi kalau kalian bisa mengambil hal positif seperti yang Kak Juni lakukan. Mempelajari hal-hal baru, baik itu di psikologi, atau ekonomi, atau semua hal yang bisa kalian dapat dari drama Korea. Nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Tapi yang apa-apa adalah kita sekarang berada di tengah bulan Ramadan, yang Ramadan sebentar lagi akan pergi. Sedangkan drama Korea masih bisa disimpan di dalam memori HP atau memori laptop. Jadi kita utamakan dulu yang mau pergi dan nggak kembali, mungkin kita nunggu tahun depan. Jadi perkuat ibadah kita dulu, dan nontonnya ya bisa, tapi setelah kita menghatamkan Al-Quran, atau sehari kita baca dulu berapa juz, terus kalian bisa lihat satu episode. Seperti itu, kita harus seimbangkan antara dunia dan akhirat kita. Atau kalau kalian mau dapat tempat yang VVIP seperti yang di film-film Korea, atau kalian mau diistimewakan seperti film-film Korea, ya udah perbagus aja ibadahnya, siapa tahu nanti dapat surga, atau mungkin dapat opa-opa yang ya bikinlah hampir mirip kayak opa. Amin. Berkuda putih ya, opa berkuda putih. Berkuda putih kayak Lee Min Ho ya. Amin. Kalau nggak dapat di dunia, ya siapa tahu dapat di akhirat nanti ya. Amin. Jadi, ya. Mati dong nanti. Baik. Terima kasih sekali lagi Kak Juni sudah berbagi ilmu dengan kita, luar biasa sekali. Dan terima kasih teman-teman Elipsis sudah bersedia untuk menonton ngabuburit kita, mengungguli. Semoga masih tetap senang dengan kita, dan besok-besok sampai habis Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, kalian tetap setia dengan kami. Dan untuk teman-teman anak-anak muda yang pasti kalian banyak bertanya tentang ini, tentang kita sering nonton drama Korea nih, dan di drama Korea kita nontonnya ternyata cowok itu bisa sebaik ini, cewek itu bisa sebaik ini, dan juga ada di film lain, film pelakor yang terkenal sekarang ternyata bisa sejahat ini, dan bisa sejahat itu juga laki-lakinya. Jadi bagaimana sih caranya kita supaya bisa mendapatkan orang yang paling terbaik? Apakah Islam memberikan jalan-jalan jitu untuk bisa mendapatkan orang-orang seperti ini? Nah, kita bertanya langsung ke ahlinya. Silakan Ustadz Rifi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, video kali ini ingin menjawab sebuah pertanyaan yang timbul dari sebuah permasalahan, yakni ketika
sedang berada di rumah saja menjalani work from home, ya banyak sekali drama-drama Korea yang beredar, dan kemudian seseorang tersebut merisaukan tentang drama yang ada di film-film tersebut, sehingga muncul pertanyaan di benaknya adalah bagaimana tips dalam Islam untuk memilih pasangan yang baik. Baik, Islam sebenarnya sudah begitu banyak memaparkan masalah-masalah dalam hal memilih pasangan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "At-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat." Nah, konsep besar ini, ya, ayat tadi berarti perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan begitupun sebaliknya, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Maka konsep besar ini mengajarkan kepada kita bahwa salah satu cara untuk memilih pasangan yang baik adalah dengan menjadi pribadi yang baik terlebih dahulu. Jika seseorang itu menjadi seseorang yang baik, jika seorang perempuan menjadi seorang perempuan yang soleha, jika dia seorang laki-laki menjadi seorang laki-laki yang soleh, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan juga untuknya pasangan yang dari jenisnya sendiri. Bagaimanakah jenisnya sendiri itu? Jenisnya sendiri ialah kalau dia soleh, maka pasangannya juga soleh. Kalau dia sebaliknya adalah orang yang tidak soleh, tidak soleha, maka pasangannya juga adalah orang yang dari jenisnya sendiri, tidak soleh dan juga tidak soleha. Maka dari situ kita mulai bisa memperbaiki diri kita. Kira-kira kalau saya menginginkan sesuatu yang baik, bagaimanakah dengan diri saya hari ini? Apakah saya sudah menjadi orang yang baik ataukah belum? Kalau saya belum menjadi orang yang baik, maka apakah saya bisa berharap berjodoh atau diberikan pasangan yang baik? Kalau seandainya tidak, maka ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Nah, setelah upaya untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, dan insya Allah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita akan diberikan pasangan hidup yang baik dikarenakan diri kita yang sudah menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian ditambah lagi dengan usaha-usaha berikutnya. Salah satu tips sederhana dari saya adalah dengan cara menilai di manakah tempat pasanganmu itu bergaul. Sebagai contoh misalnya, di malam minggu ya atau di malam Ahad ya, misalnya ada seorang perempuan yang ingin sekali jadikan sebagai pasangan hidup. Nah, dia mulai melacak kira-kira si perempuan ini di malam Ahad ini dia sedang ada di mana. Nah, kalau dia ditelepon, kamu lagi di mana ya, sekedar membuka sebuah komunikasi ya dengan komunikasi yang teratur ya, pastinya ya saya di rumah saja, saya di rumah, saya tidak keluar kemana-mana ya, saya di rumah misalnya ya, hanya di rumah tidak keluar. Nah, maka ini adalah seorang perempuan atau seorang pasangan yang bisa ya dijadikan sebagai pasangan hidup. Jika seandainya ketika ditanya engkau ada di mana ya, dia menjawab, oh saya lagi ada di kafe misalnya, saya sementara ada di tempat-tempat yang tidak layak. Nah, maka bisa dipastikan ini adalah perempuan yang mungkin suka bergaul di tempat-tempat yang tidak layak. Nah, kemudian juga dengan melihat bagaimana aktivitas kehidupannya, bagaimana cara dia berpenampilan, bagaimana cara dia berkomunikasi, dan bagaimana dengan ibadahnya. Kita pasti bisa menilai bagaimana kualitas ibadah seseorang, meskipun secara zahir hal itu tidak bisa memvonis bahwa seorang tersebut baik atau tidak. Tapi paling tidak secara zahir kelihatan bahwa ketika ibadahnya baik, maka seorang perempuan atau seorang laki-laki itu adalah orang yang baik juga. Kalau ibadahnya ya bolong-bolong, sholatnya bolong-bolong, ya pakaiannya tidak menutup auratnya, nah maka ini adalah sesuatu yang mungkin ya jauh dari kata baik itu, meskipun ya mungkin dia memiliki hati yang baik. Nah, teman-teman sekalian yang insya Allah sama dimuliakan Allah, ya karena apa? Satu lagi terakhir dari saya, janganlah engkau membawa masalah di dalam kehidupan rumah tanggamu. Ya, misalnya, oh saya mau menikahi dulu seorang perempuan atau seorang laki-laki yang
yang ganteng dulu. Nah, nanti kalau dia tidak sholat, nanti saya ajarkan dia sholat di rumah. Oh, saya memilih perempuan yang cantik dulu. Nanti kalau dia tidak berjilbab, ya saya akan suruh dia berjilbab ketika dia sudah berada di rumah. Nah, ini adalah sebuah masalah. Jangan membawa masalah-masalah tersebut di dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu sudah berat. Kemudian kita bawa masalah-masalah seperti itu yang akan kita perbaiki di dalam rumah tangga, itu sungguh sangat sulit untuk kita lakukan. Ya, maka carilah yang benar-benar sudah baik, ya, karena susah ya mengajarkan orang untuk sholat lagi, itu susah. Ya, maka carilah calon suami, calon istri yang memang sudah sholat. Carilah calon suami, calon istri yang memang sudah menutup aurat terlebih dahulu. Dan insya Allah pastinya perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diberikan pasangan yang baik, yang soleh, yang soleha, dengan tidak pernah keluar dari kaidah yang pertama, jika kamu baik, maka Allah akan berikan yang baik, dan begitu pun sebaliknya. Jika kamu buruk, maka Allah akan berikan engkau yang serupa denganmu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elitis, itulah Ustadz Rifi yang telah menjelaskan apa sebenarnya yang kita khawatirkan sejak dulu, bagaimana untuk mencari jodoh yang terbaik, dan juga bagaimana kita untuk bisa memantaskan diri kita untuk mendapatkan yang terbaik itu, serta bagaimana ciri-ciri jodoh kita. Kalau momennya sekarang kita sudah mendapatkan seseorang yang sudah bersedia untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius berikutnya. Jadi sekian dari kami, saya pamit undur diri, dan teman-teman saya Salman, Saya Juni. sekali lagi terima kasih karena telah menyaksikan Menghunggulinya Elipsis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. bye. Bye.